Jumpa lagi bersama channel kita yaitu Pankomar. Kali ini Pankomar akan membahas mengenai media filter ya. Jadi inti yang pertama adalah media filternya. Yang sebelumnya kita udah bahas yaitu mengenai filter Fresh Vero. Sekarang adalah media filter. Jadi isi dalam media filter itu ada beberapa media-media yang perlu kita perhatikan. Di antaranya media-media itu ada untuk menghilangkan bau, ada media untuk menghilangkan zat kapur, kemudian ada media untuk mengurangi zat besi, dan bisa menyaring partikel-partikel yang bisa merugikan bagi tubuh kita di dalam satu air itu. Jadi air yang tadinya tidak bisa digunakan menjadi bisa digunakan. Contohnya air pump itu nggak selalunya bagus, mungkin ada kandungan kaporit yang lebih tinggi atau memenuhi syarat yang tidak kita inginkan ya. Jadi perlu kita melakukan filterisasi. Orang selalu mengabaikan bahwa filterisasi itu hanya selewat aja. Tapi kalau kita gali terus dan terus ke dalam, itu air yang kita konsumsi nanti lama-lama akan mengendap ke dalam tubuh kita dan akhirnya merugikan pada tubuh kita. Itu akan terjadi ya komplikasi penyakit yang bermacam-macam ya. Karena apa? Karena kita mengabaikan keseharusan yang kita lakukan. Kenapa enggak harus lakukan gitu kan, seperti itu. Karena faktor yang utama adalah faktor uang kan, biaya tinggi atau bagaimana, tanpa memikirkan kesehatan. Sebetulnya media filter itu nggak terlalu mahal teman-teman. Walaupun itu mahal cuma satu kali dalam satu investasi. Contohnya kita memasang media filter habis 6 juta. Itu kegunaannya sampai bertahun-tahun, sampai 3 tahun, 4 tahun baru kita ganti. Ganti di sini mungkin harganya akan turun dari harga semula. Pertama 100%, mungkin berikutnya akan mengurang sampai 50%. Karena apa? Mesinnya sudah ada, alatnya sudah ada, tinggal kita ganti retilnya. Itu kan lebih ringan. Nah, keuntungan ke depannya keluarga kita akan terlindungi dari kesehatan. Ya, jadi terlindungi betul kesehatan kita, hygiene, rasa dan airnya juga akan merasakan kenikmatan dan kesegaran. Ya, itu seperti itu ya. Jadi kali ini Pankomar membahas mengenai isi-isi kandungan yang ada dalam suatu filter, yaitu di produknya filter Prospero dari Italia. Kemarin sudah dibahas ya dengan Pankomar. Kali ini Pankomar akan membahas mengenai media-media apa sih yang terdapat di dalam suatu filter itu sendiri. Baik, di sini kita ada beberapa ini satu sampel untuk marketing kita. Di sini ada contoh-contoh barang equipment ya, equipmentnya di sini. Ini salah satunya ini untuk mengukur pH ya. Ini untuk pool ya, untuk kolam renang dan untuk perlengkapan kolam renang. Kita keep dulu, kita fokus ke media. Ini salah satunya medianya ada dipaparkan. Dari sini yang pertama adalah media garam ya. Kemudian yang kedua ada garam halus. Kemudian yang ketiga adalah ada resin. Resin ini adalah gunanya untuk menghilangkan zat kapur ya. Kemudian ada katalog light. Ini yang namanya adalah katalog light, itu untuk menghilangkan bau ya. Kemudian ada lagi caution Borneo. Nah, ini adalah caution Borneo itu adalah sama karbon ya. Karbon Borneo itu adalah arang dari tumbuh-tumbuhan ya, batok kelapa, arang-arang tumbuhan ya, kayu-kayu itu kita bakar, kemudian si arangnya itu kita tumbuk dan dikemas seperti ini. Ini gunanya adalah untuk bau dan zat kapur juga bisa. Kemudian ada lagi ini
pasir ya, pasir untuk ini pasir silika ya untuk penyaringan. Untuk penyaringan biasanya kotoran-kotoran kita disaring sama ini ya, sama pasir silikanya. Kemudian ada silika Greensen ukuran 110 sampai 20. Ini ukurannya kecil. Jadi ini batu ya, silika seng ya, gravel seng, bukan batu ya. Kemudian ada lagi silika sen ukuran 25 dan seterusnya sampai ukuran terbesar. Ini terbesarnya adalah 10 mm seperti ini. Nanti kita bahasnya, kita langsung di voice note ya. Nah, ya, voice note. Jadi inilah aktivitasnya Pankomar sehari-hari di Bali Makmur Utama. Dan sketma hari ini, jadwal untuk kunjungan hari ini, planning ya, sketma untuk hari ini planning adalah untuk di Canggu. Jadi hari ini Pankomar ada di Canggu, dan insya Allah untuk safari Ramadan Pankomar akan di Masjid Berawur ya, Masjid Berawur di Masjid Hasanah. Jadi hari ini ada di Canggu untuk mengunjungi villa-villa dan hotel. Di sana kita akan kunjungi, diantaranya adalah hotel Omo Umah Canggu dan villa-villa. Di sana banyak sekali karena banyak homestay, banyak bule-bule yang long stay ya, yang tinggal lama. Jadi yang tinggal lama di Bali di masa pandemi ini dia banyak tinggal di daerah Canggu. Jadi kesananya total makhluk. Jadi salah satunya seperti ini. Baik, Pak Komar mengucapkan banyak terima kasih ya untuk selalu mengikuti channelnya Pankomar ya. Pokoknya jangan bosan-bosan, dan Pankomar akan memberikan tip ilmu-ilmu yang selama ini Pankomar kuasai ya. Selama saya bisa berbagi dan bisa bermanfaat untuk semuanya, kenapa enggak kita selalu berbagi? Karena ilmu semakin kita dikembangkan, semakin kita dibagikan, kita punah, kita ada di regenerasi, ada yang meneruskan. Kalau misalnya nggak berbagi, kalau kita punah, hancurlah sia-sia. Itu seperti itu. Profesi saya seperti itu. Makanya saya lebih senang sama anak-anak muda. Kalau ketemu sama anak-anak muda, saya akan selalu motivasi. Jadilah yang terbaik, ikutilah keinginanmu dan gapailah suatu cita-citamu dengan kerja keras. Tidak hal satu mustahil, kalau kita kerja keras pasti akan membuahkan hasil, walaupun melalui lintasan-lintasan yang begitu sulit sekali yang saya alami. Bukan orang lain, saya sendiri jatuh bangun, dan jatuh terus. Kenapa? Dan terus kita melakukan ini semua, insya Allah akan selalu ada untuk orang-orang yang sabar dan berusaha terus seperti itu. Ya, Pankomar sendiri, jujur, saya nggak ngomongin orang lain, saya sendiri aja. Jadi mengingat diri kita sendiri bahwa banyak kekurangan. Jadi perlu kita belajar dan terus belajar. Basic saya adalah marketing dan basic saya adalah guru, karena saya sarjana pendidikan untuk di Universitas Islam Nusantara Bandung. Jadi di pendidikan saya tidak begitu menantang, akhirnya saya masuk ke dunia accounting. Dari accounting saya jadikan kerja di suatu perusahaan PT Sinar Sosro, lumayan juga 13 tahun di sana. Kemudian saya gabung di perusahaan Aerofood Garuda Indonesia Group, saya dapat 5 tahun, dan sebelumnya saya kerja juga di bagian accounting di perusahaan Cina yaitu DCC Laundry. Alhamdulillah di sana dipadukan, diplanningkan, ternyata lebih menantang adalah di marketing. Kalau di accounting kita hanya duduk dan duduk ya. Kalau di marketing banyak masalah-masalah yang kita hadapi, banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, dan banyak yang harus kita kuasai, yaitu mengenai approach, pendekatan, approach. Gimana sistemnya? Kita sendiri yang akan mengolah. Makanya approach-nya kita harus dikembangkan. Termasuk kita mencari customer untuk subscribe itu kan butuh approach, ya, pendekatan. Tidak bisa kita harus memaksa, tidak bisa kita harus menonjok. Kita harus dengan approach-nya gimana, pendekatannya gimana, sesinya gimana. Insya Allah, bismillah, semuanya akan
terpenuhi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.